Haleluya. Apa kabar semuanya? Kita sudah menyelesaikan seri khotbah bulan lalu. Judulnya apa seri khotbah? Hidup pas-pasan. Hidup benar. Katakan kamu sudah hidup benar belum? Haleluya. Kita membahas dari kitab Titus. Saudara, kitab Titus nggak banyak, pulang baca lagi, ya. Banyak sekali nasihat-nasihat dari Rasul Paulus tentang bagaimana mengelola gereja, bagaimana pemimpin, panatua di gereja, dan kemudian Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus sendiri untuk menjadi teladan. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana saudara dan saya yang sudah diselamatkan, kita harus tunduk kepada atasan, otoritas yang ditempatkan Tuhan di atas kita, betul? Ya. Kadang-kadang orang sudah ditempatkan di suatu posisi, kita mau jadi otoritas. Saudara minta, saya mau kerja di perusahaan ini, di majikan ini. Sudah masuk ke sana, saudara yang jadi majikan. Saudara, ketika Tuhan menempatkan saudara di bawah otoritas tertentu, saudara harus taat, tunduk, dan berkenan kepada mereka. Amin. Di Hong Kong, saudara harus tunduk kepada pemerintahan Hong Kong. Dan taat akan peraturan yang ada. Dan ikut serta dalam apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Hong Kong. Ada amin saudara? Kalau demikian saudara ada murid Tuhan, saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena pemerintah ditunjuk, ditentukan oleh Tuhan. Amin. Nah, saya jelaskan minggu lalu bahwa kenapa kita melakukan itu? Karena kita adalah anak-anak terang. Kalau saudara melakukan kebaikan sama dengan orang lain, mengutuk pemerintah, memfitnah pemerintah, saudara sama dengan dunia. Kita harus berbeda, betul? Taat pada firman Tuhan, pemerintah, sebobrok apapun, kita menghormati mereka. Saya katakan, kalau tidak ada pemerintah bagaimana? Saudara takut keluar. Kalau tidak ada pemerintah dan tidak ada peraturan, saudara takut nyebrang jalan. Betul? Anarki akan di mana-mana, saudara akan dirampok. Tidak ada peraturan, tidak ada pemerintah. Betul? Sejelek-jelek pemerintah, mereka ditentukan Tuhan. Amin. Kita bersyukur dan kita tetap taat. Amin. Nah, saya katakan karena kita anak terang, karena kita sudah diselamatkan. Hari ini kita juga melihat sebagai dengan kacamata sebagai anak Tuhan. Kita memulai seri baru dari kitab Filemon. Saudara pernah membaca kitab Filemon? Panjang sekali kitab Filemon. 25 pasal. 25 ayat doang. Cuman satu pasal, 25 ayat. Pulang baca semuanya. Oke? Nah, Rasul Paulus gambaran besar. Rasul Paulus menulis banyak surat-surat kepada jemaat. Di Kolose, jemaat di Tesalonika, Korintus, Efesus, Galatia. Ya kan? Itu buat jemaat. Rasul Paulus juga menulis surat pribadi kepada Titus. Minggu lalu kita bahas. Kepada Timotius, siapa lagi? Kepada Filemon. Nah, surat pribadi kepada Filemon itu berbeda dengan surat pribadi kepada Titus. Kepada Titus kita sudah baru belajar, masih fresh ya. Itu mengurusi gereja, mengurusi jemaat ya. Bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku sebagai jemaat secara keseluruhan. Nah, hari ini kitab Filemon itu ditujukan kepada Filemon, urusannya apa? Urusannya pribadi. Ya, ada pertikaian, ada ketidaksesuaian, ada masalah di dalam gereja. Di sini ada? Oke, banyak kan? Namanya juga manusia, betul? Kita belum di surga kan? Jadi ada masalah. Oke, jadi surat Rasul Paulus kepada Filemon ini menanggapi suatu masalah yang cukup berat, yang cukup pelit, susah sekali. Dan saya percaya ketika kita menghadapi masalah yang sama, akan sangat susah juga. Oke. Nah, kitab Filemon ini 25 ayat ini, ada tiga tokoh besar. Ya, tentu Filemon. Filemon itu, saya ceritakan. Rasul Paulus menulis surat Filemon itu ketika di penjara di Roma. Oke, di Roma, di penjara. Dia menulis kepada Filemon. Nah, Filemon tinggal di Kolose. Filemon ini adalah mungkin orang kaya gitu ya.
Karena dia punya budak. Kita tahu selain Filemon ada Onesimus, budak yang melarikan diri. Dia budak daripada Filemon. Jadi Filemon itu seperti orang berada lah ya. Dia orang yang taat. Dia mungkin bertobat di bawah Paulus. Ya, Paulus tidak memulai gereja di Kolose, tetapi ada Epafras yang memulai di Kolose. Ya, mungkin Epafras bertobat karena Paulus juga, kita nggak tahu. Yang penting kita tahu Rasul Paulus pernah berhubungan, pernah berurusan dengan Filemon. Ya, nah Filemon ini ya saya bilang kaya karena dia membuka rumahnya untuk gereja Tuhan. Ya, nanti saudara bisa baca di kitab Filemon. Dia membuka gerejanya untuk membuka rumahnya untuk gereja. Jadi kemungkinan dia adalah gembala kecil dalam gereja rumah di sana. Nanti saudara akan lihat kemungkinan istrinya juga melayani, anak laki-lakinya juga melayani. Berarti kita bisa tahu siapa itu Filemon. Nah, yang kedua, Onesimus. Onesimus adalah budak daripada tuannya Filemon yang melarikan diri, dan kemungkinan sebelum melarikan diri dia mencuri sesuatu dari Filemon. Dan dia melarikan diri sampai ke Roma. Oke, Roma itu kota besar, ibu kota dunia sebenarnya pada waktu itu, kekaisaran Roma. Dia lari ke kota Roma dan dia bertemu dengan Paulus di penjara. Oke, di penjara itu dia bertobat. Dia bertemu Paulus, dia bertobat menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Ya, pertobatannya sejati, pertobatannya murni. Karena Rasul Paulus mengatakan Onesimus adalah orang yang setia. Dia melakukan kejahatan, lari daripada Tuhan, lari daripada Filemon, bertemu dengan Tuhan. Nah, disinilah Rasul Paulus, sudah tahu bahwa perbudakan waktu itu normal ya. Sekarang sudah nggak boleh kan? Ya kan? Kita nggak boleh memperbudak orang dan juga tidak menjadi budak orang. Dulu memang budak itu seperti properti. Kalau saya punya budak, itu properti saya, milik saya. Saudara ingin menjadi budak? Enggak ya? Jangan membudakkan diri juga. Nah, orang yang menjadi budak itu seperti ini, saudara. Anak budak itu menjadi budak juga. Ataupun saya ngutang sama orang, nggak bisa bayar, saya menjual diri saya kepada Filemon. Filemon membayar utang saya menjadi milik Filemon. Saya menjadi budak Filemon. Nah, menjadi bagian dan properti dari seseorang. Dan ketika dia melarikan diri, itu kejahatan besar. Ya, kejahatan besar. Dan Rasul Paulus kalau menahan Onesimus di sana, itu juga merupakan kejahatan besar. Karena dia tahu ini budak melarikan diri. Oke? Nah, disinilah ketika Rasul Paulus menemukan Onesimus dan Onesimus bertobat menjadi orang Kristen yang baik dan benar dan setia, kata Rasul Paulus, Onesimus dikirim kembali kepada Filemon. Nah, disinilah Rasul Paulus bisa melihat masalah yang besar. Ketika ada seseorang yang menjahati saudara, orang yang paling dekat dengan saudara menjahati saudara, apakah saudara menerima dia kembali? Inti daripada surat Filemon adalah pengampunan. Saudara bisa melayani siang malam di gereja. Saudara bisa melakukan amal bakti, perbuatan baik, sumbang sini, sumbang sana. Ketika diperhadapkan kepada pengampunan, enggak semua orang bisa melakukan begitu saja. Betul? Apalagi saudara sudah disakiti. Kemudian saudara menyanyilah siang dan malam. Sakitnya hati ini. Ya kan? Iya, saudara bisa melayani di gereja, ketahuan orang baik, orang Kristen yang beramal. Masuk dalam pengampunan, tidak semua orang serta-merta bisa melakukan begitu saja. Perlu proses, betul? Nah, inilah masalah besar dan Rasul Paulus tahu sekali. Bagaimana mengirim kembali Onesimus yang melarikan diri, yang melakukan kejahatan kepada Filemon. Tapi ingat, kalau saudara baca firman Tuhan ini, ayat ini, Rasul Paulus tidak pernah memaksakan Filemon untuk mengampuni. Walaupun dia meminta Filemon terima Onesimus kembali agar dia bisa melayani. Terima dan ampuni Onesimus agar dia yang sudah bertobat, Onesimus, melayani Tuhan. Gampang saudara? Tidak gampang saudara. Onesimus ada miliknya. Nah, hari ini kita belajar, seri khotbah adalah inilah saudaramu.
Katakan kiri kanan, saya saudaramu. Saudara ngerti arti kata saudara? Kalau kita di dalam Kristus, kita semua saudara, betul? Kita keluarga kerajaan Allah. Kita adalah saudara. Dalam bahasa Yunani ya saudara itu satu kandungan. Satu kandungan. Kalau saudara katakan kiri kanan, oh saya saudaramu, berarti kita satu kandungan. Bukan satu kandungan satu ibu. Ada 80 orang, ibunya bagaimana gitu ya. Tapi di dalam satu darah Kristus. Amin. Saudara rohani. Nah, inilah Rasul Paulus ingin mengatakan, dan kemudian kita akan baca, Rasul Paulus memberikan dasar bahwa kita semua sama, kita saudara. Saudara ingat, Rasul Paulus itu rasul. Dia melakukan banyak perkara, banyak pelayanan yang hebat, saudara. Dia mendirikan gereja, dia merintis gereja. Dia kemana-mana melakukan perjalanan misi, 3 perjalanan misi. Luar biasa orang ini. Kalau tidak ada Rasul Paulus, gereja tidak berkembang sampai ke dunia. Karena Tuhan menugaskan Rasul Paulus dipanggil, diutus kepada orang di luar Yahudi. Jadi Rasul Paulus disebut Rasul, padahal dia tidak masuk dalam 12. Nah, nanti saudara akan baca, seorang Rasul Paulus, kerendahan hatinya luar biasa. Kalau orang mengenal Yesus, ya dia memang ditangkap Yesus. Mengenal Yesus, berkarya bagi Yesus, kekuatan dari Yesus, orang akan menempatkan hidupnya itu benar-benar dengan kerendahan hati. Saudara tahu Rasul Paulus artinya, nama Paulus itu artinya rendah hati. Ya, kalau Onesimus sebenarnya bukan nama saudara. Jadi jangan namakan anak saudara Onesimus. Boleh sih, boleh. Onesimus itu hanya sebutan buat budak. Jadi di zaman kerajaan Kekaisaran Romawi kan banyak budak. Tipe-tipenya beda. Ada tipe Onesimus, artinya berguna. Artinya berguna. Jadi Onesimus mungkin dia memang bisa diandalkan. Itu nama nomor 3 paling populer di kalangan perbudakan waktu itu. Jadi banyak Onesimus lain. Orang kaya itu punya juga Onesimus yang berguna. Ada juga arti nama sebutan budak itu berguna, penolong dan sebagainya. Jadi itu cuma sebutan. Jadi saudara lihat, seorang budak tidak punya identitas, hanya sebutan berdasarkan karakter dia, perilaku dia. Oke? Nah, itu artinya berguna. Kalau Filemon sendiri, Filemon kalau kita tahu ada kata kasih, ada filia. Artinya penuh kasih. Ya, penuh kasih. Filemon itu artinya penuh kasih. Dan saya ingin katakan dari awal ya, kitab Filemon ini memberikan cerminan bagi kita. Ada sebagian kita seperti Onesimus. Berguna tapi melarikan diri. Oke? Dan kemudian dia bertobat, dia perlu berdamai dengan Filemon. Ada kita, mungkin dulu kita seperti Onesimus. Ada juga kita seperti Filemon. Saudara mungkin dalam hidup saudara sekarang Filemon. Saudara memiliki banyak Onesimus yang lari daripada saudara, menyakiti saudara. Betul? Kapan saudara seperti Filemon yang akhirnya melepaskan pengampunan, menerima Onesimus lagi? Ada dalam kehidupan kita suatu saat akan seperti Paulus, menjadi perantara. Surat ini menunjukkan Rasul Paulus menjadi perantara antara Onesimus yang sudah bertobat, ingin berdamai dengan Filemon, perantara agar Filemon memberikan pengampunan kepada Onesimus. Jadi kita surat Filemon ini kita bercermin. Kita Onesimus, kita Filemon, siap untuk melepaskan pengampunan, ataupun kita Paulus, menjadi pendamai, menjadi perantara di antara keluarga Allah. Amin. Cuma 25 ayat. Pak Ari kok ngomongnya banyak. Memang intinya banyak. Ini berbicara tentang keluarga. Kita bersaudara. Amin. Jangan lihat kiri kanan, oh dia orang Batak, dia orang Cina, dia orang Manado, dia orang Poso, dia orang Jawa. Jawanya macam-macam lagi. Beda, nggak main. Saudara, kita semua bersaudara di dalam nama Tuhan Yesus.
Di antara denominasi yang ada di gereja pun kita bersaudara. Selama gereja menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau worshipnya diam-diam aja. Atau worshipnya seperti ICA, ributnya setengah mati, sampai dikomplain orang. Kita semuanya saudara. Orang bercanda. Di surga nanti, orang ICA di pojok paling belakang. Karena ketika menyembah mereka ribut sekali. Tetapi kita akan ke surga bersama-sama, betul? Kemarin saya ngomong sama Ibu Nurul, ya. Kita ngomong sama Ibu Nurul, saya ngomong sama Ibu Nurul. Pertama kali kita ke surga nanti, mungkin Tuhan akan melakukan sesuatu, Tuhan akan putar film tentang kita. Banyak sudah malu di hadapan Tuhan. Ketika kita ngotot, gereja saya paling benar. Film saudara akan diputar di sana. Ya kan? Ketika saudara tidak mengampuni, ketika saudara menghakimi, putar film di surga. Malu nggak saudara? Kalau saudara malu, bertobat. Lepaskan pengampunan, jangan menghakimi, melakukan kebaikan. Ingat khotbah minggu lalu, itu manusia lama kita, dengki, iri. Betul? Itu sudah dilepaskan. Di dalam darah Tuhan Yesus kita akan ke surga. Tetapi bagaimana hidup saudara saat ini? Nah, di dalam keluarga Allah, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling mengampuni. Dan kita harus saling melayani. Saya belum khotbah ya. Jadi surat ini adalah cerminan buat kita sebagai keluarga Allah. Saya Onesimus, saya Paulus, atau saya Filemon. Dan yang paling penting saudara, surat ini sebenarnya isinya adalah Rasul Paulus membawa surat pengantar bersama dengan Onesimus dikirim kembali ke Kolose agar Filemon menerima Onesimus tidak sebagai budak yang berguna, tetapi sebagai saudara seiman. Wah, susah sekali saudara. Saudara nggak mengerti kepemilikan seorang tuan memiliki budak dan kemudian menerima dia seperti saudara seiman, setara. Nanti saudara akan melihat, Rasul Paulus di awal daripada surat ini mengatakan banyak sekali teman sekerja, teman seperjuangan. Rasul Paulus loh ngomong. Rasul Paulus saya letakkan tingkatnya itu di atas kita jauh sekali. Di atas Epafras, di atas Titus, yang adalah anak rohaninya, di atas Onesimus, di atas Filemon, tetapi dia mengatakan kita semua sama. Ketika kita mengatakan seperti itu, kita mengatakan engkau saudaraku, satu kandung di dalam Allah. Nah, hari ini kita belajar dua hal. Kenapa saya katakan itu? Di dalam Galatia 3:28 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan sendiri, jadi kita sesama saudara-saudari seiman tidak pantas lagi. Amin. Oh, dia orang udik, paling udik. Saya tahu dari kota. Dia aja nggak lulus. SD. Saya universitas. Kita tidak S1. Tidak pantas lagi membeda-bedakan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, antara budak dan bukan budak, antara laki-laki dan perempuan. Sebab apa? Kita semua sudah menjadi satu karena bersatu dengan Yes, saudara. Kalau kita memandang Yesus Kristus, kita akan sama. Kalau saudara memandang diri saudara, memandang status sosial saudara, saudara akan selalu menghakimi, menghina, dan merendahkan orang lain. Betul? Selama kita melihat Tuhan kita satu, Yesus Kristus, satu saudara. Maka saya bilang ke surga nanti banyak, nggak ada ICA, orang ICA, malu Tuhan buka filmnya. Kita menghina, kita meremehkan. Nggak pernah Pak, Tuhan tahu pikiran saudara. Betul? Ampun Tuhan. Ya, saudara, kisah penebusan dari Injil. Pertama, kita harus tahu kita telah menjadi keluarga kerajaan Allah dan memiliki apa? Tanggung jawab,
pengampunan, kesetaraan rohani untuk saling merangkul satu sama lain dalam konteks rekonsiliasi. Ada pertikaian? Yes. Bahkan keluarga yang happy-happy sekalipun ada pertikaian, betul? Ada perselisihan. Demikian juga keluarga rohani pasti ada. Disinilah kita harus tahu siapa kita, untuk apa kita ada. Kalau tidak, saudara, konflik gereja akan membuat orang seperti jangkrik, saudara. Jemaat jangkrik, saya tahu. Jemaat jangkrik, saya tahu. Saya nggak pernah baca, saya baru keluar aja jemaat jangkrik. Jangkrik kan suka loncat kan? Nggak kutu, saya nggak bilang kutu loncat. Karena tidak mengerti kehidupan sebagai orang sudah diselamatkan. Tidak mengerti pandangan kita hanya satu titik, Yesus Kristus. Saudara akan menjadi jemaat jangkrik. Saudara tahu jangkrik? Saya lihat jangkrik. Udah nggak ada lagi. Sedikit konflik, sedikit nggak enak, udah nggak ada lagi. Jangan sampai itu. Nah, hari ini perkaranya berat antara Onesimus dan Filemon. Tapi Rasul Paulus meletakkan dasar dulu. Khotbah minggu yang akan datang tentang pengampunan itu sendiri. Hari ini Rasul Paulus memberikan dasar untuk kita mengerti. Mari kita baca Filemon 1. Saudara perhatikan apa yang saya garis bawain itu ya. Dari Rasul Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman, nama-nama disebut. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kemungkinan ini adalah istri daripada Filemon, saudara perempuan kita. Dan kepada Arkipus, kemungkinan putra daripada Filemon, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Ya, jemaat di rumahmu, berarti Filemon itu di rumahnya adalah gereja. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kepada kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Satu, Yesus Kristus. Berikutnya, ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Nah, kita jam ke paling bawah. Jadi hari ini kita tidak membahas inti daripada permintaan Paulus, konten daripada suratnya. Kita hanya melihat dasar ketika Rasul Paulus ingin memberikan, memohon sesuatu yang sangat penting. Dasarnya dulu. Oke, ayat 22 apa 23. Next. Ini penutup ya. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas orang Jawa ya. Dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai rohmu. Ini penutup, selesai. Nah, saudara, ini surat singkat, surat pribadi. Tapi Rasul Paulus menyebutkan nama-nama. Teman sekerja, seperjuangan, sepenjara. Paulus itu rasul, saudara. Saya katakan lagi, kalau tingkatnya itu sangat tinggi. Tapi dia menyamakan setiap orang yang di sekelilingnya adalah saudara, teman sekerja. Amin. Saudara boleh berdiri di sini melayani. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Pas seasonnya, waktunya saudara diberi talenta untuk main keyboard. Ada seasonnya ketika saudara memimpin pujian. Dan sebagian di belakang. Ada waktunya ketika saudara dipanggil Tuhan untuk melayani. Amin. Jadi kita semua sama, hanya seasonnya saja kita di sini. Saya tahu banyak orang di Hong Kong tidak melayani. Ketika pulang ke Indonesia, karena ICA, mereka melayani. Ya kan? Ada seasonnya. Karena kenapa? Karena Tuhan memakai setiap orang yang sudah diselamatkan. Bukan karena dia ini, karena dia itu. Tuhan bisa memakai siapa saja. Karena kita lahir dari kuasa Allah. Kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita belajar dua hal. Next. Kita adalah
Keluarga. Karena kita keluarga, kita saling memperhatikan. Saudara berani berkata, kita adalah keluarga. Ada kan? 1, 2, 3. Saya sudah mengatakan berarti kalau kita keluarga saling memperhatikan. Nanti kita akan lihat dari ayat tadi. Kita adalah keluarga, ada peran dan tanggung jawab. Amin. Dalam rumah saudara ada peran dan tanggung jawab. Ketika kecil, saya nggak tahu bagaimana saudara tumbuh. Orang tua yang baik tidak ada favoritisme. Tidak ada favorit. Mungkin ada saudara merasa bapak ibu lebih menyayangi si Tole. Hah? Orang tua yang baik, Allah kita yang baik, dia menyayangi setiap kita sama rata. Dan Rasul Paulus mengerti itu. Walaupun dia dipakai Tuhan luar biasa, dia tahu dia itu teman sekerja saya. Dia itu seperjuangan dengan saya, sama. Amin. Karena kita adalah keluarga, punya peran memang berbeda dan juga tanggung jawab berbeda. Amin. Karena kita keluarga, kita punya peran dan tanggung jawab berbeda dan kita juga melayani bersama dan saling melayani. Amin. Haleluya. Nah, sekilas kita akan bahas kenapa saudara Rasul Paulus bisa mengerti ini. Suatu saat sebelum Rasul Paulus dipakai Tuhan, Rasul Paulus itu seperti Onesimus. Dia mencari orang-orang percaya kepada jalan benar, percaya kepada Kristus dan dibunuh. Dia punya dekrit dari ahli Taurat, ahli agama di Yerusalem. Punya surat kuasa mengejar orang-orang percaya dan dihukum. Salah satunya Stefanus kita tahu. Tetapi ketika dia ke Damaskus di jalan lurus itu dia bertemu dengan Tuhan. Dan ditangkap Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Betul? Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, mau dibawa ke Yerusalem, para rasul, 12 rasul itu takut saudara. Orang Kristen takut kepada si Saulus ini. Benar nggak dia bertobat ya? Benar nggak ya dia bertemu dengan Tuhan? Mereka takut. Mereka tidak mau menerima Paulus. Tetapi ada seseorang yang menjadi perantara. Namanya? Sekolah Alkitab namanya? Barnabas. Dia adalah perantara bagi Paulus yang baru bertobat untuk diterima sama si Filemon, para rasul. Paulus mengerti, dia perlu seorang perantara untuk diperdamaikan dengan para rasul. Untuk kemudian dia bisa melayani dan terbukti ketika dia terima, dimaafkan, diampuni. Dia bisa melayani dengan luar biasa. Saudara, kalau saudara Filemon hari ini selalu menahan Onesimus saudara dan tidak mengampuni, saudara sedang menghalangi pelayanan seseorang yang sudah bertobat. Betul? Saudara, kalau ada orang tidak mau mengampuni saudara, saudara susah hati kan? Dengan tulus saudara sudah bertobat dari kesalahan saudara, apapun kesalahan saudara, dan orang itu tidak mau mengampuni, susah hati saudara. Betul? Pengampunan ditahan. Sampai mati saya tidak mau mengampuni. Gimana perasaan saudara? Dan saudara tidak bisa berkarya dengan baik. Saudara perlu pengampunan dari dia. Demikian orang yang tidak mengampuni ketika menahan dengki, menahan dendam, menahan amarah. Saudara sedang menahan sebenarnya karya Tuhan dalam kehidupan seseorang. Amin. Saya akan bicara bolak-balik kita sebagai Onesimus atau kita sebagai Filemon. Atau saudara dalam posisi untuk menjadi Paulus, perantara, pembawa damai. Amin. Tapi kita harus tahu, kita keluarga, kita harus melakukan itu karena iman kita. Nah, kita lihat, ada beberapa hal saya ingin katakan di sini. Tidak ada seorang Kristen pun bisa berkarya sendiri. Tidak ada Lone Ranger Christian. Saya nggak mau ikut ICA, nggak mau ikut, saya sendiri aja. Nggak ada kan? Nggak ada, kita namanya keluarga kerajaan Allah. Saudara anggota keluarga mana sendirian? Ketika susah saudara datang ke ICA. Tidak saudara. Ketika susah saudara datang ke ICA, oke. Datang kepada mentor-mentor, ketua Kingdom Group.
Ketika saudara baik-baik saja, saudara saat ini mungkin ada orang datang kepada saudara untuk minta tolong didoakan. Amin. Kita saling melayani. Kita saling melayani karena kita orang Prancis bilang, torang bahasa saudara. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa banyak macamnya. Coba perhatikan di dalam Filemon ayat 10. Rasul Paulus bilang, aku mengajukan permintaan kepadamu Filemon mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus, anak rohani. Budak ini yang melakukan kejahatan yang paling besar. Budak melarikan diri dan mencuri. Rasul Paulus mengatakan, ini anakku, anak rohani. Sudah menjadi keluarga. Keluarga, saudara, ketika ada orang melakukan kejahatan yang luar biasa, dosa luar biasa, saudara tidak bisa mencampakkan dia sebagai, Yudas loh. Saudara mengutuk agar orang itu bunuh diri. Terima dia kembali kalau dia memang sungguh-sungguh bertobat. Dia menjadi anak daripada Rasul Paulus. Di dalam kitab Kolose 4:9 menjelaskan, bersama dia saya juga mengutus saudara kita yang kekasih Onesimus. Onesimus berasal dari jemaat kalian Kolose. Dan dia sangat setia kepada, saudara lihat Onesimus yang melakukan kejahatan, mencuri, lari daripada tuannya. Sudah bertobat dan setia kepada Yesus. Sekarang terserah saudara. Saudara mengampuni Onesimus? Kalau saudara Filemon, saudara ingin mengampuni? Iya Pak, asalkan. Saudara, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, kamu akan saya beri keselamatan. Asalkan, matilah saudara semuanya. Kalau Tuhan Yesus pakai asalkan. Kasih karunia Tuhan Yesus di kayu salib gratis. Namanya anugerah. Kasih karunia. Kalau kita menahan Onesimus kita yang sudah percaya dan setia kepada Tuhan Yesus, kita tidak layak disebut sebagai murid Tuhan. Atau kita belum mengerti iman kita dan mempraktekkan iman kita. Amin. Tanya kiri kanan, kamu Filemon apa Onesimus? Saudara, gereja Tuhan harus hati-hati. Pertama kita harus tahu siapa kita, karena saudara, di dalam dunia kita akan menemukan orang-orang yang mementingkan diri sendiri kan. Individualisme sangat-sangat kental sekali. Kecuekan, ada kata kecuekan. Kalau bahasa Inggrisnya ignorance, nggak mau tahu. Padahal kalau kita bilang, iya kita saudara dalam Tuhan, darah Tuhan Yesus. Ketika ada saudara kita yang terluka, kita mlea, nggak ada benefitnya, nggak ada untungnya. Siapa yang ngomong Tuhan ampuni. Gereja Tuhan, ya, yang percaya kepada Yesus adalah gereja yang membawa kita semua mengerti iman kita dan berperilaku sesuai dengan iman kita. Amin. Hari ini saudara diajarkan oleh firman Tuhan Rasul Paulus untuk saudara berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, Efesus 4:11-12 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, itu fungsi dalam gereja. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu dalam Efesus. Nah, berarti setiap jemaat adalah pelayan Tuhan. Setiap jemaat harus terlibat dalam pelayanan. Betul? Pelayanan adalah bagian daripada kita. Pelayanan adalah privilege buat kita. Pelayanan adalah kehormatan buat kita. Amin. Nah, saudara, kita melayani dengan rekan-rekan sekerja kita.
Ada yang tamborin, ada yang cuci piring, ada yang sedian makanan, ada yang masak sampai keringetan, musim panas kan. Ada yang nanti mesti nyapu, mengepel. Ada yang main musik sampai tangannya kapalan. Tapi kita melayani bersama rekan kerja, teman sekerja. Betul? Kita lihat, sekali lagi kita lihat. Ayat tadi, ayat 1 sampai 3. Supaya saya mengerti, dari Paulus seorang hukuman, Rasul Paulus mengatakan, saya orang hukuman karena Kristus, kita semuanya di dalam Kristus. Amin, kita tidak dalam dunia lagi, kita semua dalam Kristus. Dan Timotius, saudara kita. Katakan kiri kanan, kamu saudara saya. Dan Filemon yang kekasih, katakan kiri kanan, engkau teman sekerja saya. Salam kepadamu dari Epafras, teman sepenjara. Katakan, kamu teman sepenjara saya. Teman sepenjara saya di ICA. Enak di ICA tahu. Promosi. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Saudara tahu siapa Markus? Saudara tahu siapa Markus? Markus sama dengan Onesimus. Markus adalah orang yang menulis Injil Markus. Di dalam kisah para rasul ada namanya John Mark. Yohanes Markus, itu dia Markus. Dia adalah anak daripada seorang ibu yang membuka gerejanya untuk pelayanan gereja mula-mula. Suatu saat Rasul Paulus mengajak Markus ini perjalanan misi. Di tengah jalan anak muda ini, saya nggak tahu generasi apa ya. Nggak mau saya pulang, dia pulang saudara. Di tengah-tengah perjalanan misi dan Paulus marah luar biasa. Perjalanan misi kemudian dia nggak bawa dia lagi. Si Markus nggak diajak. Karena nggak becus, tidak bertanggung jawab. Ada seorang hamba Tuhan lainnya yang membawa namanya Silas, membawa Markus agar membangkitkan semangatnya. Dan kemudian hari Paulus berdamai dengan Markus. Dia menyakiti Paulus. Orang perjalanan misi susah ditinggal aja sama dia. Sakit hatinya. Kemudian Paulus berdamai dengan Markus. Dan dia bisa menyebut Markus apa? Teman-teman sekerjaku. Ketika orang melakukan kesalahan, diampuni, diperdamaikan, orang itu akan menjadi efektif dan menjadi apa yang Tuhan sudah jadikan dia dan menjadi salah satu penulis Injil Markus. Lukas adalah tabib dan katakan kemungkinan dia juga adalah budak. Dan dia adalah salah satu penulis Injil Lukas. Saudara jangan pernah menganggap remeh saudara-saudara sekandungmu di dalam Kristus. Mungkin hari-hari ini dia melakukan dosa, hari-hari ini dia belum dewasa. Doakan. Suatu saat dia pakai Tuhan. Amin. Markus, Aristarkus, Demas, Lukas. Kalau di dalam kitab Kolose bagian akhir saudara akan melihat juga namanya ada Titikus dan sebagainya. Saudara tahu Titikus tugasnya apa? Bukan tikus. Nggak ada capnya. Namanya Titikus. Saudara tahu Titikus tugasnya apa? Membawa surat. Tugasnya seperti kantor pos. Membawa surat Rasul Paulus di penjara, tulis, kirimkan ke Efesus, kirimkan ke Kolose. Titikus membawa surat ke Kolose. Kalau tidak ada orang seperti Titikus, saudara tidak pernah membaca surat Paulus. Namanya Titikus, beda nggak usah lucu. Kalau tidak ada orang seperti Titikus dengan pelayanan yang sederhana, teman sekerja yang setia, kita tidak pernah akan melihat surat-surat Rasul Paulus. Amin. Tidak ada pelayanan yang sederhana kalau pelayanan di dalam Tuhan. Amin. Saudara tidak pernah akan sederhana, tidak pernah, oh saya pelayanan kecil, saya di belakang. Tidak ada. Kita satu saudara, kita teman sekerja. Harap-harap tidak pernah teman sepenjara. Ada orang di penjara karena Kristus.
Dan mereka punya teman di penjara. Dan penjara tidak pernah akan memenjarakan mereka. Kita tahu banyak cerita, betul? Di Indonesia ada di penjara, tetap melayani, tetap menyelamatkan orang-orang. Amin? Oke. Oke, kita belajar 3 hal di sini. 1, kita harus menyadari bahwa kita saling sebagai saudara. Kita saling membutuhkan satu sama lain dan mencapai apa yang menjadi panggilan kita. Saya katakan seperti tikus yang hanya tukang surat. 1 Korintus 12 mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, kita saling membutuhkan. Saudara mengerti apa itu kelingking, apapun jempol, telunjuk, jari manis, jari tengah, semuanya berfungsi kan? Semuanya berfungsi. Tidak bisa, oh saya orang suka marah-marah, saya bos. Yang paling penting adalah telunjuk. Tidak, semuanya berfungsi dengan baik. Sama halnya dengan kita, semua berfungsi, saling membutuhkan. Kedua, B. Next. Kita harus menyadari bahwa kita saling ketergantungan satu sama lain. Setiap anggota tubuh kita bergantung dengan anggota tubuh yang lain. Saudara bayangkan di gereja ICA, nyanyi, berantakan. Makan, meja sana, meja sini, pulang semuanya. Minggu depan kecoa semuanya. Ada perlu orang yang sapu, ngepel. Betul? Kita saling membutuhkan. Coba kalau tim musik, nggak ada drum. Mana Esther? Esther main keyboard dan main drum. Kita perlu satu sama lain. Amin. Itu kita satu saudara, kita saling melayani dan melayani bersama. Next, C langsung aja. Kita harus saling bersimpati. Karena jika satu anggota tubuh menderita, maka seluruh tubuh turut. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut. Jadi sesama saudara, kita tidak ada kata istilah mle. Miule ya. Nggak ada. Saudara tidak menghidupi iman saudara. Betul? Lakukan sebisa saudara. Saudara tidak bisa mungkin menolong full, lakukan bagian saudara. Sebagai anggota keluarga, kita harus bisa melakukan itu. Amin? Amin? Oke, poin kedua. Karena kita keluarga, kita saling memperhatikan. Kita bersyukur, berdoa, dan memberikan dorongan. Ayatnya, ayat 4-7. Perhatikan 3 hal. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Dia mengucap syukur. Setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa. Agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan kasih-Mu sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Apa saudara? Sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, kita harus saling memperhatikan. Pertama, kita menaikkan syukur. Menaikkan syukur. Oke. Kalau ketika kita melihat ada pertobatan, ya, orang-orang yang melayani, kalau manusia lama saudara akan iri. Betul? Wah, tiba-tiba kok dia jadi singer. Tiba-tiba dia melayani di altar. Kalau manusia lama kita akan iri dan karena saudara tidak pakai iman, tetapi pakai Saudara, kita harus menaikkan syukur. Ketika seseorang diberkati, berkat jasmani, berkat pelayanan, kita bersyukur kepada mereka, akan setia mereka, atas praktek iman mereka, mereka bisa berbuat baik. Makanya banyak orang nunggu sampai saya kaya, saya baru melakukan kebaikan. Dan saudara tidak pernah menjadi kaya. Sampai saya diberkati seperti beliau, saya baru melakukan.
Saudara hanya menonton dan menilai berkat orang, kebaikan orang. Dia itu imannya bertumbuh, perilakunya sesuai dengan iman mereka. Dan kita harus bersyukur kepada mereka. Selalu saya katakan dari dulu, ketika seorang diberkati dan kemudian melayani dengan baik kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur untuk mereka. Tuhan pakai engkau saat ini. Ini adalah masa, season Tuhan memakai engkau. Terus hati ini harus murni. Terus apa yang saya katakan? I am next. Saya berikutnya. Karena saudara punya Tuhan yang sama kok. Kalau saudara percaya Tuhan memberi dia kekuatan, memberi dia tugas dengan berkat dan kemampuan, talenta. I am next. Kita menyembah Tuhan yang sama. Sumber kita sama. Saya berikutnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Rasul Paulus mengucap syukur bahwa Filemon tetap setia kepada Tuhan. Dia mungkin tidak bertemu dengan Filemon lama sekali. Karena dia di penjara. Tapi dia bersyukur. Dia mendengar. Filemon tetap setia dengan imannya dan melakukan kebaikan bagi banyak orang. Kita menaikkan syukur. Karena kita ada saudara. Amin. Jangan iri dengki. Jangan menghakimi. Itu manusia lama kita sudah harus dibuang. Katakan kita yang buang semuanya. Buang sampah. Ya di sana ada lap saptong banyak. 1 Petrus 1:2 mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran imanmu. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap. Karena sudah dibenarkan. Tidak hanya melakukan kebaikan dengan sesuai dengan iman saudara, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Oke? Maaf kalau saya ngomelin. Kedua, berdoa. Oke, ayat 6 tadi mengatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Di bagian terjemahan lain, bagian kedua mengatakan, sehingga kita lebih memperhatikan hal-hal baik yang dapat kita lakukan demi kemuliaan Kristus Yesus. Itu terjemahan lainnya. Rasul Paulus mengatakan, aku bersyukur kamu melakukan kebaikan, kamu tetap dalam imanmu, dan aku berdoa agar itu kamu lakukan lagi. Terus. Ketika saudara melihat orang sukses dalam pelayanan dipakai Tuhan, tidak hanya saudara mengatakan, I am next Tuhan, aku bersyukur untuk dia, I am next. Tapi jaga dia Tuhan, agar dia tetap setia dalam pelayanannya. Agar dia tidak tersandung, agar dia selalu menjadi berkat dan lebih banyak orang lagi diberkati melalui pelayanannya. Jangan lupa, katakan Tuhan, I am next Tuhan. Tuhan saudara tidak terbatas. Jangan iri, doakan, bersyukur untuk orang itu. Yang ketiga, ayat berikutnya, Ibrani 10:24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nomor 3, dorongan. Tidak hanya kita bersyukur, berdoa, tetapi mendorong mereka. Arti dorongan ini seperti ini, saudara. Kalau ada orang sukses, kita celebrate. Kita merayakan kesuksesan mereka dalam pelayanan. Celebrate. Jangan cembetut. Ngomong di belakang, dulu kan dia begitu-begitu. Ada orang lain sudah merayakan kesuksesan pelayanan seseorang. Kita di belakang. Bukan merayakan, kita ngomongin. Menjatuhkan. Oh, kalau saya lebih hebat lagi. Dia nyanyi masih mamate. Masalahnya, kalau saudara bisa nyanyi yang hebat sekalipun, masalahnya saudara belum dipakai Tuhan. Mungkin ada masalah di hati itu. Makanya saudara ngomong di belakang. Kalau sesama keluarga, kita saling memperhatikan, kita merayakan. Kita memberikan dorongan. Yeay, tepuk tangan kayau. Kayau rohani. Betul? Itulah kita sesama saudara. Ampun Tuhan.
1 Tesalonika 5:11 mengatakan, sebab itu hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan sama seperti yang kalian sedang lakukan saat ini. Amin. Nah, kita belajar bagaimana hidup bersaudara. Rasul Paulus sangat minta, saudara. Yang kita bahas sudah selesai, oke? Kenapa? Inti daripada kitab Filemon ini adalah, nanti kalau kita bahas ayat-ayat berikutnya, Rasul Paulus tidak memaksa. Kalau saya katakan, Rasul Paulus setingkat Rasul kan, dia bisa panggil, ayo Filemon masuk, ngobrol sama saya. Telepon, kalau ada telepon, WhatsApp. Dia kan lebih tingkat rohani, lebih tinggi kan, Paulus, Rasul. Dia bisa memerintahkan, sudahlah, Onesimus itu terima, ampuni saja. Tidak, saudara, kalau saudara baca semua ayat-ayat itu, Rasul Paulus tidak pernah memaksakan Filemon untuk mengampuni dan menerima Onesimus. Tetapi khotbah hari ini, itulah apa yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita semua saudara. Amin. Saya harap ini bisa membuat saudara memiliki dasar. Saya katakan di awal, saudara bisa melakukan kebaikan, pelayanan, perjalanan misi sampai ke pelosok-pelosok. Ada satu hal yang paling susah dilakukan adalah pengampunan. Di sini Rasul Paulus mengerti. Dia ingin, surat ini adalah ingin mempengaruhi dengan dasar-dasar kebenaran bahwa kita saudara. Dia meletakkan dirinya rendah hati, Paulus, teman sekerja, teman seperjuangan. Saya tidak memakai otoritas saya sebagai rasul yang lebih senior daripada engkau, Filemon, tapi kita semua sama. Dan kemudian dia mengatakan surat-suratnya, ayat-ayat berikutnya, pertimbangkan itu. Karena kita sudah diselamatkan iman yang sama, kita melakukan kebaikan bagi Tuhan. Terimalah. Aku tidak memaksa, dibilang. Terimalah Onesimus. Bukan sebagai budak lagi, tetapi seorang yang sudah merdeka, agar dia juga merdeka untuk melayani Kristus. Tidak hanya itu, Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia katakan, apapun yang harus saya bayar mengenai Onesimus, kenakan biayanya kepada aku. Kenakan kepada aku. Itu perkataan yang luar biasa. Saudara tahu bahwa kitab Filemon itu, di dalam setiap surat Rasul Paulus, Paulus selalu menjelaskan salib Kristus. Pengorbanan, kematian, kebangkitan, dan karya Yesus di kayu salib. Dijelaskan semuanya. Minggu lalu kita belajar kan? Di dalam kitab Titus, ya kan kita belajar tentang keselamatan itu. Kasih karunia, anugerah, rahmat, dan sebagainya. Di dalam surat Filemon tidak ada. Ada nama Kristus disebutkan 5 kali. Yesus Kristus, Tuhan Yesus disebutkan. Tetapi penjabaran doktrin keselamatan tidak ada. Kenapa, saudara? Karena kali ini Rasul Paulus mempraktekkan doktrin keselamatan itu. Dia menempatkan dirinya seperti Yesus. Antara Onesimus yang berdosa dengan Allah Bapa Filemon. Dia mengatakan, kenakan semua biaya, semua ongkos Onesimus kepada saya. Saudara, kita semua pernah menjadi Onesimus, lari daripada Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Yesus membayar semua kesalahan dosa kita. Semua yang harus kita terima karena dosa kita, Tuhan Yesus membayarnya. Jadi kitab Filemon bukan tidak ada muatan doktrin keselamatan, tetapi muatan adalah praktek keselamatan ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Saudara mengerti? Rasul Paulus ingin menjadi perantara. Next. Siapa saya dalam keluarga kerajaan Allah? Filemon. Ingat, Filemon artinya namanya penuh kasih. Onesimus artinya berguna. Paulus rendah hati. Kalau saya Onesimus, saya berguna. Apakah masih berguna atau saudara lari daripada keluarga kerajaan Allah? Saudara Filemon penuh kasih, apakah saudara melepaskan pengampunan kalau saudara adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah? Apakah saudara Paulus rendah hati, pembawa damai, perantara? Satu hari kita akan menjadi salah satu daripada itu. Tetapi kita harus menghidupi arti daripada nama itu. Rasul Paulus yang mengatakan, Filemon, engkau adalah namamu penuh kasih. Saya kirim kembali Onesimus, tunjukkan siapa engkau dan arti daripada namamu, penuh kasih.
Amin. Tutup dengan slide terakhir ayat. Efesus 4:32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Malu? Kalau tahan pengampunan, malu. Matius 5:9 mengatakan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang karena mereka itu adalah disebut. Saudara sudah disebut anak Allah oleh darah Kristus. Kewajiban saudara menjadi pendamai, menjadi perantara. Atau saudara menjadi pengacau. Tambah gaduh-gaduh. Bukan gado-gado, gaduh. Galatia 6:5. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita mentaati hukum kasih yang Kristus berikan. Berguna di dalam keluarga kerajaan Allah. Melihat sekeliling kita. Amin. Dalam hukum kasih. Saya seperti Pastor Edmund sering ngomong, saya suka jemaat ini. Mikir. Setelah diomelin, mikir. Amin. Saudara, kita sekeluarga di dalam Tuhan. Amin. Tapi habis ini jangan minta uang sama saya. Minta wejangan boleh. Amin. Saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menolong, berguna. Penuh kasih, pembawa damai. Renungkan ini. Renungkan ini. Rasul Paulus ingin mengatakan seperti itu. Sehingga kalau saudara merenungkan firman Tuhan hari ini dan mengerti semuanya, pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada saudara sudah tidak ada masalah. Apalagi teman-teman di dalam gereja Tuhan. Amin. Ada yang bersalah kepada saudara, hari ini diampuni. Not worth it, tidak berharga saudara tahan-tahan itu. Apa yang mau saudara tunjukkan? Gigi saudara? Kekuasaan saudara? Otoritas saudara? Lepaskan pengampunan. Karena kita semua orang bersaudara. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.